Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odila Mesia Diatma, NPM 21082669096. Jadi di sini saya ingin melakukan presentasi mengenai mind mapping saya untuk tugas blok elektif hipnoterapi mengenai dari konsep hipnoterapi sendiri secara umum. Di sini saya awali dengan definisi dari hipnoterapi, di mana hipnoterapi itu merupakan suatu terapi ataupun treatment yang dimana mempengaruhi dari pusat perhatian seseorang yang akan mempengaruhi dari tingkat kesadaran dan juga dipengaruhi oleh dari suatu gelombang otaknya. Nah, dari gelombang otak sendiri itu merupakan salah satu proses dari si hipnoterapi, di mana proses hipnoterapi itu terbagi menjadi 4 atau brainwave-nya, yang dimana tuh terdapat dari gelombang beta. Yang pertama, gelombang beta ini merupakan suatu gelombang yang secara normal orang normal pada umumnya ataupun secara sadar. Terus yang kedua tuh ada gelombang alfa, di mana gelombang alfa ini merupakan suatu gelombang di mana seseorang itu udah terfokus pada suatu hal ataupun seseorang itu sudah masuk ke dalam tahap relaksasi. Terus yang ketiga tuh ada gelombang theta, di mana gelombang theta ini merupakan suatu gelombang di mana seseorang itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar ataupun teknik sugesti itu setelah berlaku dan juga merupakan salah satu bagian dari tidur tahap REM. Yang keempat itu ada gelombang delta, di mana gelombang delta ini merupakan suatu gelombang di mana pasiennya itu tidur secara normal tapi tanpa adanya mimpi. Yang kedua tuh ada tahapan-tahapan dari hipnosis sendiri, yang dimana tahapan dari hipnosis sendiri itu yang pertama tuh ada preinduksi. Nah, dari preinduksi ini merupakan suatu tahapan di mana antara terapis dan juga dari pasien itu tuh berkomunikasi satu sama lain untuk mengetahui sampai mana terapis ini mengenal dari si pasien tersebut sehingga akan lebih mudah untuk melakukan suatu teknik sugesti. Yang kedua itu ada induksi, di mana induksi ini merupakan salah satu di mana terapis itu sudah melakukan teknik secara perlahan untuk mendekatkan diri agar sugesti itu bisa masuk lebih lanjut ke pasiennya. Tapi sebelum induksi ini bisa kita lakukan si tes suggestibility. Nah, di mana tes suggestibility ini merupakan suatu tes yang untuk mengetahui apakah si pasiennya ini mudah apa tidak kita lakukan sugesti. Nah, di mana seseorang itu bisa aja dipengaruhi sama yang namanya tuh critical factor. Critical factor itu tuh seperti kondisi pikiran kritis seseorang di mana dia tuh kayak tidak mempercayai dari si tahapan si hipnoterapi ini sehingga akan mempersulit bagi si terapis untuk melakukan si teknik sugesti. Sehingga sebelum dilakukannya induksi akan mudahnya akan lebih baiknya kita lakukan si suggestibility test terlebih dahulu. Terus yang kedua tuh ada si deep level, di mana deep level ini sudah melakukan tindakan lebih dalam ataupun sugesti lebih dalam pada pasiennya dan juga untuk mengetahui apakah pasiennya itu bisa nggak kita lakukan sugesti yang lebih dalam. Terus yang keempat tuh ada si sugesti, di mana kita lakukan pemberian sugesti tersendiri. Dan sebelum dari si teknik sugesti bisa kita lakukan juga si tes kedalaman trans, di mana tes kedalaman trans ini untuk mengetahui tingkat kedalaman trans pasien yang diberikan induksi dan juga dipening di mana teknik tes kedalaman trans ini untuk melihat apakah si pasiennya itu sudah masuk dari pemikiran conscious mind menjadi subconscious mind atau pikiran sadar menjadi pikiran alam bawah sadar. Terus yang selanjutnya itu ada si terminasi. Nah, terminasi ini merupakan suatu kondisi di mana si terapis sudah melakukan atau selesai melakukan teknik sugesti kepada pasiennya sehingga di mana terapis akan membangunkan pasiennya dari kondisi tidurnya pada saat dilakukan sugesti. Dan yang terakhir itu ada si posthipnotik. Nah, posthipnotik ini merupakan uh, selesainya dari segala rangkaian pada saat melakukan teknik sugesti ini tersendiri. Nah, selanjutnya itu terdapat jenis-jenis dari si hipnosis. Nah, yang pertama tuh ada jenis stage hipnosis. Jadi hipnosis ini sendiri dia itu bisa dilakukan untuk sarana terapi, tapi juga bisa kita lakukan untuk jadi sarana hiburan. Nah, terus yang kedua tuh ada si clinical hipnosis. Clinical hipnosis ini merupakan si hipnoterapi yang berguna dalam proses penyembuhan. Contohnya ini kayak seperti orang yang trauma, orang yang pada fobia, ataupun orang yang memiliki gangguan-gangguan psikosomatik yang dimana hipnoterapi ini sangat mempermudah seseorang dalam melakukan si terapi untuk menghilangi kebiasaannya tersebut. Terus yang terakhir tuh ada si forensic hypnosis, di mana secara nyatanya hipnosis ini tidak bisa dilakukan pada seseorang untuk
mengungkap suatu kejahatan. Akan tetapi, di dalam kategori forensik ini dia itu untuk, mempengaruhi suatu kayak seseorang saksi ataupun saksi mata pada, kejahatan untuk mengingat kembali, apa-apa saja yang sudah dilakukan. Jadi dia itu untuk menggali suatu informasi, tapi bukan mengungkap suatu fakta ataupun kebohongan. Terus, yang kemudian ada, di mana, manfaat dari hipnosis di bidang kedokteran, di mana, salah satunya bisa mengatasi cemas dan juga fobia, terus juga gangguan-gangguan psikosomatik ataupun kebiasaan buruk, dan juga sebagai terapi bedah ataupun pengganti anestesi. Dan ini merupakan salah satu, terapi dan di mana hipnoterapi ini merupakan salah satu teknik yang sangat, mempengaruhi dari si teknik anestesi ini, karena pikiran alam bawah sadar kita itu, bisa menghilangkan rasa sakit kalau misalkan kita mempercayai dari si teknik sugesti ini. Terus, eee kemudian ada tanda-tanda dari orang yang terhipnosis, di mana, tanda-tanda orang yang bisa dapat terhipnosis itu yang pertama tuh, ada gejala ringannya, di mana gejala ringannya itu kayak misalkan itu ada relaksasi fisik atau misalkan dia tuh tubuhnya tuh kayak terasa, lebih rileks, lebih lemas, terus juga dia tuh lebih mengantuk, nafasnya tuh sudah dalam dan juga pelan. Dan juga ada, tanda-tanda orang yang dalam kategori sedang, di mana tuh sudah ada si amnesia parsial dan juga dia tuh adanya gangguan dari si inhibisi ototnya yang menyeluruh atau dia terasa lebih lemas. Terus yang, berat itu ada si somnambulisme dan juga amnesia secara menyeluruh. Di mana amnesia secara menyeluruh ini nanti dia tuh pada saat kondisi terbangun, dia tuh jadi tidak akan, mengingat apapun yang dilakukan komunikasi antara terapis dan juga dirinya pada saat melakukan tindakan sugesti. Terus yang terakhir tuh syarat-syarat objek yang dapat dihipnosis ataupun orang yang dapat kita lakukan teknik sugesti. Yang pertama itu syarat itu orangnya itu tidak boleh, retardasi mental ataupun gangguan mental. Karena kalau misalkan orang gangguan mental tersendiri, itu akan sangat mudah, membangun fokusnya, sehingga itu akan mempersulit untuk melakukan si teknik sugesti tersebut. Terus yang kedua itu tidak skizofrenia, dan juga pasien itu harus kooperatif. Kooperatif dan juga percaya pada si terapis untuk di mana kepercayaan dari si pasien ini kepada terapis itu sangat mempermudah si sugesti ini akan lebih masuk. Dan juga memiliki konsentrasi dan juga imajinasi yang baik, karena, pada kondisi si karena pada si hipnoterapi ini sangat amat, melakukan, imajinasi yang lebih dalam pada saat kondisi tertidur dan juga tidak tuli. Di mana kalau, kondisi, terapis ini sendiri ataupun proses hipnoterapi sendiri sangat amat, mempengaruhi dari si komunikasi verbal. Karena dari komunikasi verbal itulah kita akan bisa menjadi konsentrasi dan juga berimajinasi sehingga akan mempengaruhi si alam bawah sadar kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dari presentasi mind map saya untuk tugas hipnoterapi ini. Ini berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan dari si, mind map ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.